Bayangkan pagi yang tenang di Kotorana, Sumatera Barat. Aroma kopi dan sarapan pagi, semua berubah dalam sekejap. Tiba-tiba, suara gemuruh aneh terdengar dari bawah tanah. Bukan gempa biasa. Lantai bergetar hebat, cangkir kopi jatuh dan pecah. Dalam detik, lantai ruang tengah retak, membesar seperti jaring laba-laba. Lubang raksasa menganga di tengah rumah, menelan perabotan dan harapan. Teriakan panik menggema, debu dan tanah beterbangan, napas warga sesak. Warga berkerumun di tepi lubang, menatap ngeri ke dalam jurang gelap yang tiba-tiba muncul. Setiap langkah di Astana kini terasa penuh was-was. Ini bukan sekadar tragedi satu keluarga, tapi lonceng alarm bagi seluruh desa. Lubang telah terbuka, bukan hanya di tanah, tapi juga di rasa aman mereka. Kotorana tak lagi sama, dan semua orang ingin tahu mengapa. Tak lama setelah kejadian, tim BMKG dan ahli geologi tiba di lokasi, memasang alat dan mengukur lubang besar. BMKG menyimpulkan, ini adalah sinkhole, lubang runtuhan alami. Penyebab utamanya, Kotorana berdiri di atas batuan gamping yang mudah larut air hujan. Selama ratusan tahun, air menciptakan rongga bawah tanah yang tak terlihat. Curah hujan tinggi mempercepat proses ini, memperlemah struktur tanah. Namun, muncul pertanyaan, apakah ada faktor manusia di balik tragedi ini? Di balik narasi resmi, muncul teori alternatif yang mengusik. Beberapa pengamat menduga, sinkhole ini bukan murni fenomena alam. Ada kemungkinan keterlibatan teknologi canggih seperti microwave assisted drilling dan laser mining. Operasi bisa dilakukan diam-diam tanpa jejak alat berat. Sinkhole bisa dianggap kecelakaan, padahal mungkin efek samping operasi rahasia. Teori ini terdengar liar, tapi bukan tanpa dasar. Dan, apa yang sebenarnya terjadi di bawah Kotorana? Teknologi pengeboran gelombang mikro dan laser benar-benar ada. Patennya terdaftar di negara maju. Hanya korporasi besar yang mampu mengoperasikan teknologi mahal ini. Operasi bahkan bisa dikendalikan dari jarak jauh, dari kontainer tersembunyi di hutan. Sinkhole Kotorana diduga hasil uji coba atau operasi rahasia yang gagal. Akibatnya, rumah warga amblas, dan warga sipil jadi korban. Selain teori teknologi tinggi, ada penjelasan lain, tambang emas ilegal. Kotorana sudah lama jadi incaran penambang liar, dari skala kecil hingga kelompok besar. Lubang dan terowongan dibuat sembarangan, sering dengan ledakan kecil yang merusak struktur tanah. Limbah kimia seperti merkuri dan sianida mempercepat pelapukan batuan. Kombinasi getaran dan pelapukan kimia menciptakan kondisi sempurna untuk sinkhole. Kotorana dikenal sebagai pulau emas sejak berabad-abad lalu. VOC dan pedagang asing berebut emas di Minangkabau. Jejak tambang tua dan alat tradisional masih ditemukan. Kini teknologi modern membuat eksploitasi makin dalam. Sejarah berulang, harta yang sama tetap diburu. Potensi emas Kotorana masih sangat besar menurut data geologi modern. Cadangan emas primer di Bukit Barisan bernilai triliunan rupiah. 1 juta ons emas saja setara lebih dari 30 triliun rupiah. Angka ini menggiurkan pemerintah, korporasi, dan penambang ilegal. Potensi ekonomi jadi magnet utama mengubah peta ekonomi daerah. Namun, di balik keuntungan, risiko bagi warga sering dianggap biaya operasional. Keuntungan ekonomi diletakkan di atas keselamatan dan lingkungan. Inilah konteks ekonomi di balik tragedi sinkhole. Setiap bencana memunculkan pertanyaan, siapa untung, siapa buntung? Warga yang rumahnya hancur adalah korban paling nyata, kehilangan segalanya, termasuk rasa aman. Masyarakat luas pun dirugikan, hidup dalam ketakutan, lingkungan rusak, solidaritas terganggu. Jika ada operasi penambangan di baliknya, yang diuntungkan adalah pemburu harta karun tak terlihat, operator teknologi canggih, bos tambang ilegal, dan oknum pejabat. Mereka meraup untung, warga menanggung risiko. Terbentuk aliansi kepentingan antara pengusaha rakus dan pejabat korup. Di tengah mereka, warga hanya bisa menatap lubang di halaman rumah, simbol nyata ketidakadilan. Keadilan terasa semakin jauh. Lubang di Kotorana bukan sekadar fenomena geologi, tapi monumen tragedi dan pertanyaan besar. Apakah kita puas dengan jawaban sederhana, atau berani terus mencari kebenaran? Semua kemungkinan harus diselidiki tuntas, dari tambang ilegal hingga teknologi canggih. Jawaban yang hilang harus terus dicari, demi keadilan dan masa depan negeri ini.